Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung dalam program Reseller Armora. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Kali ini saya ingin membahas topik yang sangat keren, yaitu yang pertama adalah Instagram marketing ya. Instagram marketing nanti kita akan bahas tuntas bagaimana cara kita mengelola Instagram supaya kita mendapatkan traffic yang kualitas ya. Kita mulai dari organic traffic dulu, kemudian nanti kita akan belajar ke paid traffic ya. Nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa kirimkan di komen ya di apa namanya di platform kita sehingga nanti kita akan bantu teman-teman untuk menjawab dan bisa teman-teman juga bisa bertanya di grupnya masing-masing. Itu semoga keren sekali bermanfaat apa yang kita mau sharingkan pagi ini. Yuk kita jalan. Oke, teman-teman semua, senang sekali hari ini kita belajar Instagram marketing ya. Semoga hari ini menjadi hari yang cerah dan mencerahkan buat kita semua. Baik, kita mulai aja apa itu Instagram marketing. Instagram marketing tadi saya sampaikan sedikit adalah strategi kita mencari traffic yang tertarget, di mana kita ingin mengguide market kita dengan cara atau dengan menggunakan platform Instagram. Nah, sebelumnya ini kenalin dulu, nama saya Rubiantono, kemudian tinggal di Jogja, dulu pernah di engineering, sekarang membuat perusahaan sudah tahun 2011 ya perusahaannya, tapi kalau bisnis digital marketingnya udah sejak tahun 2006 gitu, jadi udah leluhur. Oke, kenapa kita memilih Instagram? Yang pertama adalah Instagram ini merupakan traffic terbesar di apa namanya di Indonesia nomor 4 ya, nomor 4 di Indonesia itu nomor 4 di dunia, di mana potensi marketnya itu sangat besar. Bayangkan kita bisa menjangkau 62 juta orang yang saat ini menggunakan platform Instagram di handphonenya masing-masing, dan kita bisa menawarkan apa aja sehingga kita bisa mengirimkan pesan, mengirimkan penawaran ke mereka langsung lewat menggunakan handphonenya gitu. Terus kemudian yang ketiga, ini yang keren banget, pengguna Instagram rata-rata adalah konsumtif ya, entertainer, orang yang suka dengan produk-produk yang jual gitu, terutama yang berhubungan dengan fashion, kesehatan, beauty, dan lain-lain. Kemudian kalau kita bagi akun di Instagram itu ada berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ada dua ya, akun personal dan akun bisnis. Tapi kalau tipe akun itu ada akun kreator dan akun bisnis. Akun kreator itu adalah menciptakan konten untuk dinikmati oleh followernya. Kemudian akun bisnis adalah akun yang diserancang untuk membangun awareness bisnis yang kita bangun. Seperti kita punya Armora, itu adalah platform atau akun Instagram yang kita gunakan untuk membranding brand-brand Armora. Kemudian kita juga ada Armora Herbie Acne, kemudian Armora Herbal gitu ya, Armora Beauty gitu ya. Itu adalah akun-akun Instagram kita yang kita gunakan untuk nge-branding dan membangun awareness pada bisnis yang kita bangun gitu. Kemudian akun bisnis itu cara identifikasinya kayak apa sih? Kalau akun bisnis identifikasinya sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, sudah ada bisnisnya, terus kemudian ada detail profilnya seperti ini ya, ada profile, insight, promotion. Kalau akun personal dia nggak ada ya. Dan kemudian berikutnya, kalau akun itu adalah akun bisnis ya, akun bisnis, maka dia bisa melihat data insight, kemudian bisa melihat apa namanya traffic insight, kemudian umur, gender, kemudian bisa melihat banyak hal ya, terutama pertumbuhan akun Instagram kita. Dengan kita merubah dari Instagram personal ke Instagram bisnis ya, ini, maka kita bisa melihat data ya, statistik yang bagus sekali ya, sehingga kita bisa tahu benar-benar
Instagram kita ini tumbuhnya seperti apa nantinya gitu. Kemudian ini adalah statistik terbaru dari Instagram, di mana kita bisa melihat overview, kemudian akun reach ini adalah akun traffic yang bisa dijangkau, ya, audiens yang bisa dijangkau oleh akun Instagram ini sekitar 1,1 juta selama 7 hari ya, kurang lebih 7 hari. Kemudian content interaction adalah seberapa banyak orang berinteraksi dengan akun Instagram kita, baik itu like, comment, share, kemudian save gitu ya, yang saat ini paling penting banget itu save. Kemudian followernya itu 187 follower ya, 187 follower itu pertumbuhannya kayak apa. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini ya, ada detailnya kembali. Kalau kita lihat overview itu ada profile visit, website tabs, email button tabs, itu customer meng-email kita. Kemudian menelpon ya, kadang-kadang customer menelpon. Kemudian yang kedua, kalau konten interaction itu isinya tentang jumlah posting yang kita posting itu nanti dapat interaksi seberapa besar ya, terdiri dari like, comment, save, dan share gitu. Sama story, ini ada story interaction. Semakin konten itu di respon oleh market, rasio semakin banyak orang yang merespon konten kita, maka oleh Instagram itu disebut konten yang bermanfaat, sehingga mereka memberikan yang lebih baik, yang lebih banyak kepada konten-konten yang mendapatkan engagement yang bagus gitu. Kemudian kedua, kita bisa melihat juga umur, kemudian breakdown gendernya ya. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata Instagram kita itu lebih banyak di umur 25-34 ya. Di sini ada 25-34, kemudian ada 35-44. Kemudian ada gendernya 87 dan 12,5% ya. 87 itu cowok, kemudian 12,5% itu cewek ya. Kebalik ini, 12,5% cewek ya. Balik. Ini 87 itu woman. Kemudian ini adalah pertumbuhan followernya ya. Sehari rata-rata 100-an. Terus kemudian marketnya yang paling banyak di Bandung, Jakarta, Tangerang, dan Medan ya. Kemudian apa sih yang penting dari Instagram supaya tumbuh ya? Salah satu hal yang penting yang kita bisa lihat adalah sebenarnya konten. Konten, semakin banyak konten yang bagus, itu akan membuat audiens merasa betah, akan sering berinteraksi dengan konten-konten kita gitu. Terus kemudian ada satu hal yang menarik yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hashtag ya, explore hashtag. Bagaimana sih hashtag ini berpengaruh banget buat konten yang kita posting, kemudian dia akan mendapatkan reach yang lebih daripada biasanya kalau tanpa menggunakan hashtag. Ini menurut informasi dari Facebook postingan kita itu akan mendapatkan 12,6% lebih banyak daripada posting yang tidak menggunakan hashtag sama sekali. Jadi kita seringkali posting konten atau video aja, kemudian dengan menggunakan caption seperlunya tanpa hashtag. Nah, ini akan berakibat kita akan kehilangan 12,6% audiens yang seharusnya bisa kita jangkau dengan menggunakan hashtag. Nah, tapi hashtag yang bagaimanakah yang bisa membuat konten kita itu bisa mendapatkan 12,6% ya, lebih banyak data tanpa menggunakan hashtag. Sehingga kita harus cek hashtagnya kayak apa sih yang cocok dengan konten-konten kita. Cara kita melihat konten kita itu mendapatkan reach atau jangkauan dari hashtag itu salah satunya dengan view insight seperti ini ya, view insight. Kemudian cek di sini ada detailnya, apakah ada hashtagnya. Nah, di sini ada hashtagnya sekitar 823. Ya. Jadi kalau tanpa hashtag, kita nggak akan menjangkau 823 orang itu. Ya. Ini manfaatnya kita menggunakan hashtag. Kemudian cara riset hashtag itu kayak apa sih? Ini adalah riset hashtag yang sederhana, yang teman-teman nanti bisa apa namanya
praktek sendiri dengan menggunakan handphonenya masing-masing. Jadi kita search ya, search menggunakan platform search, kemudian cek keyword atau produk yang kita jual itu apa, tentang misalkan sabun pemutih ya, sabun pemutih kita ketik di sini, sabun pemutih, terus kemudian nanti akan terlihat ya apa namanya hashtag-hashtag yang muncul di sana itu apa adanya. Nah, kita harus melihat akun Instagram kita itu followernya sebanyak apa, seberapa banyak ya. Kalau misalkan follower kita sudah puluhan, ratusan ribu gitu ya, itu kita menggunakan hashtag yang postingannya banyak ya, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau postingannya udah banyak, berarti kompetitornya banyak banget. Yang pakai ada 3 juta orang. Kalau COVID 86 juta orang. Ya. Nah, kalau Instagram kita baru lahir hashtag COVID, potensi untuk kawan itu kan potensi dengan 6 orang, maka sangat sekali akan mencari hashtag ya dengan ketik tombol search gitu, terus kemudian ketik teks ya, di sini ada teks. Kemudian setelah itu kita cek ya satu-satu. Ini kalau cuma latihan aja, apakah hashtag kita ini kontennya relevan apa enggak? Takutnya hashtagnya enggak relevan ya. Misalkan FYP atau di rumah aja itu sebenarnya bagus tapi enggak relevan sebenarnya. Nah, kita akan harus posting yang posting hashtag yang related dengan konten-konten kita ya, related dengan niche kita gitu. Kemudian ini kalau kita melihat hashtagnya ini seperti ini ya teman-teman, ada 620 sekian ya, 620 apa namanya hashtag yang set result dengan menggunakan hashtag ya teman-teman. Nah, ini akan membantu banget kalau teman-teman menggunakan apa namanya hashtag ya, menggunakan hashtag, terus kemudian kita akan dapat reach tambahan ya, tanpa kita membuat konten yang baru sekalipun. Kemudian, nah ini cara kita ngukur ya, cara kita ngukur kalau follower akun Instagram kita itu 5.000 ya, 5.000 ke bawah, maka hashtag yang kita pakai ini dulu. Yang sekitar atau di bawah 5.000 post. Kalau Instagram kita itu sudah kalau Instagram kita itu sudah ada 5 sampai 10.000 K, maka kita bisa menggunakan ini ya, 5 sampai 10 K itu 12.000, 5.000, 5.000 ini kita bisa pakai di sini. Terus kemudian kalau follower kita itu ada 10 sampai 50.000 K, nah kita agak bebas ya, kita bisa gunakan follower dengan jumlah yang 19.000 sampai 11.000. Ini harus kita lihat follower kita itu berapa. Kalau 5.000 di sini, kalau 5 sampai 10.000 di sini ya jumlahnya. Ini contoh aja ya, contoh tag. Kemudian kalau followernya 10 sampai 50.000 di sini. Gitu. Kemudian kita akan belajar ya kali ini menggunakan platform namanya IG Blade untuk melihat customer kita itu interaksinya pasti. Jadi kalau kita tahu audiens kita itu kayak apa, audiens kita itu seneng apa, post apa namanya jam berapa, kemudian nongol jam berapa gitu ya, maka kita akan bisa menyesuaikan ya seperti ini. Ini rata-rata customer saya itu live di pukul 10, maka saya posting di pukul 9 pagi, ini 9 pagi, sehingga ketika pukul 10, konten yang kita buat itu sudah banyak interaksinya. Kenapa 1 jam sebelumnya? Karena Instagram pasti butuh waktu untuk melakukan apa namanya konsolidasi istilahnya. Jadi antri kalau kita mau live itu, mau viral itu harus antri dulu dengan postingan-postingan kita sebelumnya. Ingat yang posting nggak kita aja ya, sehingga kita juga harus antri. Kemudian ini adalah engagement selama 180 hari. Setiap hari ada sekian persen average like-nya selama 180 hari terakhir. Ini persentasenya, ini jumlahnya. Kemudian
yang menarik di Indonesia ini, Instagram Story ini tumbuh berkembang sangat pesat ya. Jadi traffic dari Instagram Story ini tumbuh berkembang sangat pesat. Maka dari itu kita harus manfaatkan traffic Instagram ini supaya traffic Instagram terutama Story ini bisa memaksimalkan konten yang kita mau share, penawaran yang kita mau share, sehingga kita bisa maksimal di sana. Gitu. Kemudian kita melihat story yang kita pakai ini cukup tekan atau cukup memberikan traffic yang cukup apa enggak gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini kalau membuat highlight ya. Ini sebelum kita membuat story dan evaluasi story, ini kita membuat highlight. Highlight itu apa ya? Ini adalah fitur di Instagram di mana kita bisa menambahkan catatan ini untuk yang pernah kita posting sebelumnya. Kalau kita mau lihat, dicek di news, kemudian ini dipilih Instagramnya yang mana yang mau diposting, terus kemudian buat highlight. Nah, kayak gini, ini kasih nama ya, dikasih nama, terus nanti akan apa namanya, akan muncul di sini ya, akan muncul di sini. Gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga, Instagram analitik, bagaimana kita bisa menganalisa data, bisa melihat pertumbuhan akun Instagram kita itu seperti apa, sehingga kita bisa optimalkan. Kalau kita nggak pernah melihat data, maka kita posting akan apa yang kita posting itu nggak akan apa namanya, nggak akan kita bisa lihat ini kontennya menarik nggak sih sebenarnya, atau konten ini membuat orang itu engagement apa enggak sih. Kalau kita nggak pernah melakukan evaluasi, maka kita nggak akan pernah tahu ini konten yang kita bangun atau yang kita buat ini bermanfaat buat customer apa enggak. Ternyata tidak memberikan dampak atau dampak yang signifikan buat customer kita. Bahkan bisa berpotensi untuk followernya bisa meninggalkan konten kita. Ini yang kita harus pelajari dan perhatikan. Konten-konten yang disukai oleh customer, maka kita harus optimalkan ya, ulang, kemudian dioptimalkan dan disempurnakan terus-menerus. Kemudian berikutnya adalah cara kita melihat analisa dari hasil postingan kita ya. Ini kalau kita lihat teman-teman di Instagram, bisa lihat di view insight, terus kemudian nanti akan muncul data seperti ini ya, ada profile visit, reach-nya, jadi konten ini itu mendapatkan reach sebanyak 20.781 orang ya. Kemudian yang berkunjung ke akun profil kita itu ada 351 orang. Nah, 351 orang itu nanti akan kemana? Ini biasanya akan yang kita harapkan adalah menuju ke website klik ya, menuju ke landing page kita gitu. Terus kemudian di sini ada jangkauannya. Yang pertama adalah impresinya, kemudian impresi itu berasal dari mana aja itu. Dari home, kemudian dari hashtag, tadi sudah saya sebutkan, kemudian dari explore, kemudian dari yang lain-lain yang tidak disebutkan oleh Facebook atau Instagram. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat analisa Instagram ya, analisa story. Jadi ya, tadi kita membahas tentang posting. Kalau kita mau melihat performance dari story yang kita buat, itu kita pilih di sini ya, di insight, cek di insight ini, terus kemudian kita pilih di story, ini ada 67 story yang kita buat, kemudian nanti akan ada story yang lama-lama yang pernah kita posting ya. Ini ada A, B, C, D. Ini yang paling reach-nya paling banyak selama 14 hari terakhir. Nah, ini muncul kayak gini. Nanti kita lihat ini videonya tentang apa sih. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang related dengan video-video itu. Karena nyatanya konten atau video itu dilihat oleh ribuan orang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi cara kita untuk meningkatkan follower itu dengan free methods, free traffic, dan paid traffic. Free traffic itu kita tanpa perlu bayar, paid traffic itu dengan cara beriklan di Instagram Ads. Free traffic atau paid traffic itu kayak apa sih? Ya, kalau tadi kita sudah belajar cara kita mengiklankan, cara kita memposting konten yang free ya, untuk mendapatkan follower yang free. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita memposting konten kemudian kita promote supaya followernya kita itu cepat ya dengan berbiaya gitu. Nah, dengan berbiaya mestinya lebih cepat lagi. Seperti ini, klik promote ya, klik promote, kemudian
kita pilih your profile di sini, your profile. Kemudian pilih regionalnya ya, kalau kita mau hanya memilih beberapa kota aja, misalkan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, kemudian lokal, kemudian apa namanya, kalau lokal itu berarti sekitar Yogyakarta ya, misalkan kita di Sleman itu radiusnya sekitar 50 kilometer gitu ya, 150 kilometer. Kemudian kita pilih gendernya ya, umur 20 sampai 45. Kemudian kita pilih gendernya juga, jadi di sini ada umurnya, jadi umurnya ambil 20, kemudian kita pilih yang cewek aja ya, karena kita menjual produk beauty, kemudian pilih interest-interestnya, healthy diet, beauty, diet food, healthy wellness, dan lain-lain. Kemudian pilih budgetnya ya, budgetnya 50.000, kemudian selama 60 hari, 20.000 juga bisa, nggak apa-apa, kemudian kita pilih selama 6 hari. Berikutnya tambahkan kartu debit kita ya, kartu debit atau kredit, aku sarankan kartu debit, itu ada Genius, Bank Mandiri, Bank Permata, itu bisa. Masukkan di sini, klik tombolnya, kemudian itu selesai, kemudian kita create promotion, dan kita udah selesai di sini. Nah, nanti customer akan DM, PM, kemudian kontak kita, menghubungi WA kita gitu ya, supaya customer supaya customer gampang menghubungi kita, maka tambahkan nomor telepon di Instagram kita ya, yaitu dengan menggunakan WhatsApp ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana menambahkan akun WhatsApp di Instagram kita di video berikutnya. Kemudian gimana sih cara kita jualan produk-produk beauty ini? Nah, ini contoh ya, brand kita namanya Armora, terus kemudian di sini taruh link. Linknya ini bisa link WhatsApp ya, bisa link WhatsApp, bisa landing page kita, landing page-nya teman-teman, atau marketplace ya. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini marketplace-nya masing-masing, taruh di sini. Kemudian setiap hari kita fokusnya ke posting konten gitu aja. Nah, kemudian traffic source yang sudah kita bangun dari Instagram tadi, itu kita arahkan kemana? Ya, ini contohnya ya. Kita dari Instagram diarahkan ke store kita atau website kita, kemudian ke marketplace kita, kemudian masukkan ke customer akan ngisi form ya, dengan mengisi nama, alamat, email, kemudian customer service akan menerima pesanan dari customer tersebut dan mereka akan memfollow up, kemudian melakukan pendekatan, menjelaskan, memberikan support yang maksimal sehingga akan muncul salesnya di sini. Nah, ini contoh flow kita menggunakan Instagram ya. Ini ada Instagram, kemudian ke store kita, kemudian masukkan ke customer ngisi form, kemudian customer service kita akan membantu kita untuk closing dan itu akan muncul sales. Nah, berikutnya kita ada beberapa topik-topik lagi ya, marketplace, YouTube, SEO, dan Facebook fanpage. Ini adalah salah satu traffic yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan jumlah traffic yang kita arahkan ke website kita. Nah, kali ini kita belajar Instagram supaya maksimal dulu. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara kita mendatangkan traffic dari marketplace. Gitu. Kemudian teman-teman yang sudah jadi reseller, saya ingatin kalau kita udah punya konten kreatif ini dikirim ke teman-teman setiap hari di grup ya, di channel kita. Jadi teman-teman tinggal ngambil, sudah kita sediakan konten, kemudian kita sediakan hashtagnya dan captionnya. Jadi teman-teman tinggal posting aja ke Instagramnya masing-masing, dan itu sekitar 1, 2, 3 menit nggak ada ya, 1 menit nggak ada. Setiap hari kita bisa posting ke situ. Kemudian selain konten kreatif, kita juga memberikan mentoring berkesinambungan ya buat teman-teman. Setiap minggu sekali kita adakan webinar buat teman-teman supaya apa, ilmunya selalu bermanfaat, ilmunya selalu digunakan ya, dipraktekkan, kemudian nanti mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Itu yang kita harapkan buat teman-teman. Topik kali ini ngomongin soal Instagram marketing, semoga bermanfaat ya buat kita semua ya, terutama teman-teman yang saat ini baru memulai bisnis online, terus kemudian tidak tahu kita mesti ngapain. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Ada satu video yang saya akan putar buat teman-teman.
Ini adalah produk baru yang namanya adalah brightening soap. Ini adalah sabun pemutih ya, sabun pemutih. Buat teman-teman yang senang dan pengen menjual produk ini, aku yakin saya juga suka, terutama baunya membuat kulit kita lebih halus, lebih bercahaya, ya, lebih bersih. Kalau putih tergantung dari apa namanya kulitnya masing-masing. Tapi kalau kita pakai itu lebih bercahaya ya, lebih brightening ya. Ini kurang lebih. Ada produk cantik dari Armora nih. Namanya Armora Brightening Soap. Armora Brightening Soap dapat membantu mencerahkan kulit. Mengandung kojic acid, raspberry oil, dan olive oil yang dapat menutrisi kulit sepanjang hari. Bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati juga loh. Selain membantu mencerahkan kulit, Armora Brightening Soap bisa membuat kulit kita tampak lebih sehat dan lembut. Pakailah secara rutin agar hasil lebih maksimal. Kulit jadi makin tampak bersinar dan lembut, seger banget. Armora Brightening Soap, be brighter tomorrow. Oke, keren banget ya buat teman-teman yang senang dengan sabun pemutih ya. Ini kesempatan banget dan ini salesnya bagus banget, kita iklanin, kita branding, kita maksimalkan, teman-teman bisa jual ke marketplace juga bisa, ke offline store juga bisa, ke teman-teman atau tetangganya, kita blast WhatsApp, kemudian bikin profile di Instagram, itu bisa banget. Bagi teman-teman yang berminat untuk menjual produk ini baru banget, konten kreatifnya udah lengkap, silakan menghubungi AR-nya masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.